Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Ibu-ibu majelis taklim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, majelis merupakan bagian dari ibadah yang dianjurkan baginda Rasulullah SAW. Maka banyak kebaikan-kebaikan yang kita peroleh di dalam majelis, termasuklah ibadah. Karena kenapa disebut dengan ibadah? Karena kemungkinan selain dari kami yang menjelaskan majelis taklim, yang menjelaskan tausiah ataupun lain sebagainya, ada ustaz-ustaz lainnya yang menerapkan ilmu-ilmu lain dan lain sebagainya tentang keagamaan. Maka di situ ada menyangkut tentang ibadah, ya. Tidak perlu bertausiah sebenarnya, cukup satu kalimat saja sudah mengandung dari perintah Rasulullah SAW yang disebut dengan balighu anna walau ayat. Sampaikanlah, kata Rasulullah, walau satu ayat. Tak meninggallah hadis pun ada kaitan arti daripada hadis, itu termasuk salah satu mengikuti sunnah baginda Rasulullah SAW. Kita tidak bakalan tahu syariat Allah, kita tidak akan tahu syariat agama kalau tidak melalui baginda Rasulullah SAW. Maka oleh sebab itu Rasulullah disebut rahmatan lil alamin kalau kita taat mengikuti sunnah baginda Rasulullah SAW. Bisa kita menjadi orang yang mendapat hidayah oleh Allah kecuali Allah mengizinkan hidayahnya untuk kita. Tak berbekal ilmu pun dia bisa kita memperoleh hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian tersebut tadinya saya senggol, yaitu mendapat hidayah dari Allah. Adapun orang yang menuntut ilmu, banyak orang yang menuntut ilmu, Bu. Alhamdulillah di kampung kita ini tidak pernah ada, ya. Tapi banyak kita contoh orang yang menuntut ilmu, datang pulangnya dari menuntut ilmu itu banyak yang menjadi hal-hal yang menyimpang dari syariat. Karena dia tidak mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi orang yang tidak berbekal ilmu. Berbekal ilmu sekalipun, kalau tidak mendapat hidayah dari Allah, tidak bakal mendapat hidayah daripada Allah. Tapi setidaknya kita di majelis ta'lim ini banyak manfaat-manfaat yang kita peroleh, insyaallah akan melekat dalam jiwa dan batin kita masing-masing. Ibu-ibu majelis ta'lim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuklah disebut oleh ustaznya tadi tentang hal-hal ibadah solat. Maka ibadah solat itu hisaban yang pertama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah meninggalkan solat, apalagi di kaum wanita, karena wanita itu yang paling banyak nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ada di kaum wanita, ada di kaum wanita. Oleh sebab itu saya bangga, ustaz-ustaznya pun bangga, ibu sekalian saya yakin bangga ada di majelis taklim ini bisa membimbing kita pribadi. Saya kalau beralasan pergi ke majelis taklim ini bukan niat saya untuk membimbing ibu-ibu sekalian, tapi saya pribadi mencontohkan diri saya pribadi untuk menjadi hal-hal yang lebih baik. Dulu sebelum membimbing ibu sekalian datang majelis taklim, saya datang ke rumah biasa pakai celana pendek, Bu. Tapi sekarang saya bisa mempelajari saya pribadi bagaimana saya pakai celana pendek kalau ketemu ibu-ibu sekalian. Nah, ya kan? Malu rasanya. Betul enggak? Jadi setidaknya kita ada di forum majelis taklim yang biasa pakai kerudung, sehingga kita keluar dari majelis taklim kita akan sungkan rasanya tak pakai kerudung. Itu salah satu contoh bahwa kita ini terdidik dengan baik di majelis taklim, majelisnya Rasulullah SAW. Apalagi tak lama lagi kita kehadiran bulan Maulid Rasul, dilahirnya baginda Rasulullah SAW. Karena Maulid itu merupakan tradisinya kita. Salah satu kita membuktikan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah tak hanya dengan ucapan, akan tetapi dengan perbuatan. Maka timbullah suatu Maulid bagi kalangan NU ini, Bu. Maulid itu ada dua versi, Maulid dengan Maulud. Mana yang betul? Maulid yang betul, ya. Sama-sama betul sebenarnya, cuman maknanya agak berbeda. Maulid itu waktu kelahiran Nabi Rasulullah SAW, sedangkan Maulud itu Nabi yang dilahirkan. Nah, itu waktu kelahiran Nabi, Maulud itu Nabinya yang dilahirkan. Oleh sebab itu ketika bulan Maulid itu dirayakanlah oleh ulama-ulama yang cinta dengan baginda Rasulullah SAW. Kita sebagai umat yang dicintai oleh baginda Rasulullah, banyak perjuangan baginda untuk kita, menyelamatkan kita, bahkan kita mengemis syafaatnya baginda Rasulullah tak kala di hari kelak nanti. Dengan ini kita selain dengan ucapan apa maknanya? Kita berselawat salam kepada baginda Rasulullah SAW. Maka Maulid itu tidak sebatas bulan Maulid sebenarnya, Bu. Bukan sebatas bulan Maulid. Sebelumnya bulan Maulid, sesudahnya bulan Maulid, banyak
tokoh-tokoh agama yang menyelenggarakan suatu kegiatannya dengan menyebut nama Maulid. Maka di situ ada sumber-sumber selawat. Kewajibannya ada di selawat. Bagaimana dengan tradisi? Tradisi itu menyangkut dengan sejarah kelahirannya baginda Rasulullah. Itu kan buat-buat sebenarnya. Bukan buat-buat. Ketika Rasulullah lahir di muka bumi ini, maka tumbuh-tumbuhan itu tumbuh ketika baginda Rasulullah SAW itu hadir di dunia. Itu saking mukjizatnya Allah menurunkan seorang nabi yang terakhir, yaitu Muhammad SAW. Termasuk ibu sekalian, tanggal 12 ini banyak yang antusiasnya semangat dengan kelahiran baginda, banyak membawa buah-buahan ke Masjid Subawaya. Itu ada simbolnya Bu ya. Yang tidak berbuah ketika Rasulullah dilahirkan maka berbuahlah buah-buahan itu. Itu simbolnya. Itu salah satu simbolis bahwa kehadiran baginda Rasulullah bukan hanya umat yang cinta, akan tetapi tanaman-tanaman membuktikan bahwa kegembiraannya hadirnya Rasulullah SAW. Itu salah satu bukti bahwa kita selain dengan ucapan berselawat salam kepada Nabi, kita juga dibuktikan dengan perbuatan kita, ya. Perbuatan kita, maka dikeluarkanlah rezeki kita untuk menghadiahkan kelahiran baginda Rasulullah SAW. Saya tanya kepada ibu sekalian, ibu pernah berjumpa dengan Rasulullah? Belum pernah. Bermimpi dengan Rasulullah? Belum pernah. Orang yang pernah bermimpi dengan Rasulullah kecuali orang yang benar betul-betul waliullah. Nah ya, kalau kita yang tidak pernah bermimpi dengan Rasulullah, jumpa pun tak pernah, mimpi pun tak pernah, bahkan beliau waktu wafat kita belum hadir di dunia ini, tapi kita tergolong masih umatnya beliau baginda Rasulullah SAW. Maka beruntunglah ibu-ibu sekalian, meskipun tak pernah berjumpa Rasulullah, orang yang tak pernah dipandang oleh Rasulullah di masa hidupnya, tapi itu orang termasuk orang yang mendapat syafaat baginda Rasulullah SAW. Dengan cara apa? Dengan kita bergiat berselawat salam kepada baginda Rasulullah dengan ucapan maupun perbuatan. Maulid merupakan salah satu cintanya kita kepada baginda Rasulullah SAW. Mungkin cuma itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Meskipun sedikit, yang penting ambil hikmah dan kebaikan secara positif. Akhirul kalam, wallahu yahdi ila siwa'is sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi masyidah. Allah ya